Anda menyimak dialog kesehatan Rumah Sehat Anda bersama Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Untuk kesempatan edisi hari ini, 22 September 2021, kita akan bahas mengenai upaya optimalisasi layanan rawat inap di masa pandemi COVID-19 pada Trijaya. Bersama dengan Dr. Vita Wirastuti, MSc SPA, Kepala Instalasi Rawat Inap RSA UGM. Selain Anda bisa menyimak melalui siaran radio kami di 9700 pendengar Trijaya, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui live Instagram di @mnc Trijaya Jogja dan juga RSUGM. Dan yang pasti untuk Anda memiliki pertanyaan, silakan saya buka layanan interaktif di WhatsApp 081998009700. Sudah bergabung bersama dengan kami Dr. Vita. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Halo semuanya, pendengar Trijaya dan teman-teman sahabat sehat. Ya. Dokter Vita, apa kabar? Sehat ya, Dok? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Dokter. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk join bersama kami di Rumah Sehat Anda bersama RSA UGM ya, Dokter. Kita hari ini akan membahas mengenai upaya optimalisasi layanan rawat inap masa pandemi COVID-19 di RSA UGM secara khususnya begitu ya. Tetapi Dokter, mungkin ini sebagai informasi awal dulu untuk layanan rawat inap ini ke pasien COVID-19 atau non-COVID-19, Dokter? Untuk layanan COVID, rawat inap, ini memang kami punya dua divisi khusus ya. Jadi memang ada divisi yang rawat inap COVID dan yang rawat inap non-COVID. Memang kami bedakan untuk layanan rawat inapnya ini supaya juga menjamin tidak terjadi adanya infeksi silang di antara pasien, sehingga jangan sampai di rumah sakit justru malah jadi suatu klaster baru. Itu. Oke, baik. Boleh diinformasikan juga Dokter Vita update terbaru terkait dengan kesediaan room rawat inap di RSA UGM seperti apa beserta dengan fasilitasnya begitu, atau masyarakat nantinya bisa mengakses di mana perihal hal tersebut, Dokter Vita? Ya, terima kasih sekali. Jadi terkait ketersediaan pelayanan rawat inap untuk terutama yang COVID ya, ini kami alhamdulillah jumlah pasiennya turun cukup luar biasa ya, dengan keberhasilan berbagai pihak ya, dengan adanya PPKM, kemudian adanya layanan vaksinasi, ini luar biasa sekali dampaknya. Dan mudah-mudahan ini akan berlangsung terus ya. Jadi memang untuk kapasitas ruang rawat inap kami tadinya ada punya lebih dari 100 bed untuk melayani pasien dengan COVID. Tapi kemudian melihat tren saat ini, di mana kapasitasnya artinya huniannya, tingkat huniannya hanya sekitar di bawah 50%, ini kami mulai mengadakan upaya untuk mentransisi kembali beberapa ruangan yang memang kami tadinya siapkan untuk COVID, menjadi kami alihkan menjadi fungsi yang non-COVID lagi, gitu. Waktu awal-awal pandemi memang terus terang kami harus segera mungkin berusaha untuk membuat ruang rawat inap COVID secepat mungkin, sehingga kemudian kami sempat mengalihkan beberapa ruangan non-COVID untuk menjadi COVID. Nah, tapi saat ini alhamdulillah trennya sudah turun, sehingga mulai kami perbesar kembali untuk ruangan yang non-COVID justru. Sehingga yang bagian untuk COVID itu akan kami konsentrasikan. Kami punya 2 gedung khusus, yaitu gedung Arjuna dan gedung Yudhistira. Itu yang memang hanya kita istilahnya kita lokasikan untuk pasien-pasien dengan COVID, ya, sehingga pasien-pasien tidak perlu khawatir apabila datang ke rumah sakit dia akan tertular dan lain sebagainya, itu tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir juga bahwa nanti ketika kalau kita periksa ke rumah sakit semua akan di-COVID-kan, itu juga nggak perlu khawatir. Karena kami memang punya 2 pintu yang terpisah gitu. Kadang-kadang kan gitu ya, yang ada di masyarakat tuh nggak usah periksa, nanti takut kalau diperiksa malah di-COVID kan, ya. Padahal nggak perlu khawatir. Dan kami juga di rawat inap
berusaha untuk sebisa mungkin memberikan sama pelayanan antara yang di ruang isolasi COVID maupun yang bukan di COVID gitu, sehingga juga tidak usah khawatir. Memang kami membatasi secara keseluruhan, kami membatasi untuk kunjungan ke rumah sakit, dalam artian dulu mungkin boleh dengan nyaman membesuk pasien ya, ada jam-jam khusus untuk jam besuk. Sampai saat ini kami masih meniadakan jam besuk. Kemudian dulu mungkin boleh ditunggu oleh minimal 2 orang, maksimal oleh 2 orang gitu. Kalau sekarang kami betul-betul batasi hanya untuk yang non COVID hanya boleh ditunggu 1 orang. Sementara untuk di ruang isolasi COVID memang kami tidak bolehkan untuk ditunggu gitu. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas seperti ruangan segala macam sih, alhamdulillah, karena kalau di ruangan isolasi kami memang alhamdulillah sekali dapat 2 gedung yang luar biasa dari pemerintah untuk menangani COVID waktu awal-awal itu, sejak awal ya. Di gedung ini fasilitasnya luar biasa. Jadi untuk fasilitas perawatan itu memang semi HCU ya. Jadi sampai tingkat intensive care kami bisa layani di ruangan tersebut. Kemudian juga keperawatan segala macam itu kami tetap melakukan tindakan keperawatan seperti layaknya pada pasien-pasien yang non-COVID. Jadi jangan khawatir, wah ini diisolasi, nggak pernah dilihat sama perawatnya, nggak pernah diperhatikan, jangan khawatir. Kami pada pasien-pasien dengan COVID pun kami pelayani sama seperti pasien non-COVID. Gitu. Memang kalau untuk COVID memang kami tidak bedakan ada kelas. Karena non-COVID memang semuanya sama karena ruangannya memang kita seragamkan. Tapi kalau di non-COVID, mungkin yang kemudian ada kelas-kelasnya, ada dari mulai kelas 3 sampai tingkat level VIP. Mungkin itu sih. Oke, baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Dokter Vita mengenai kelas-kelasnya. Kan biasanya kalau ruang inap kan ada kelas VIP, kemudian kelas 1A dan 3B. Nah, itu per ruangan tersebut atau per room tersebut dengan fasilitas yang sama atau berbeda-beda? Ya. Untuk ruangan memang terus terang aja pasti ada perbedaan kelas ya gitu. Untuk yang non-COVID, kalau untuk non-COVID itu kami ada kelas 3, itu kapasitasnya satu ruangan berisi 4 orang. Kemudian kalau kelas 2 itu satu ruangan berisi 2 orang. Nah untuk kelas 1 ini, kalau kelas 1A itu satu orang untuk satu kamar untuk 1 orang. Sementara kalau di 1B itu satu kamar untuk 2 orang. Kemudian perbedaan kelas 1 dengan VIP adalah di komplementerinya tentu ya. Jadi kalau di kelas 1 mungkin kita tidak selengkap di fasilitas di VIP. Kalau di VIP mungkin kami punya dispenser segala macam, kulkas gitu ya. Artinya yang lebih ke arah pleasure-nya. Sementara kalau di kelas 1 itu nggak dapat hal-hal seperti itu. Tapi untuk pelayanan kami sama, jadi pelayanan kita tidak membedakan kelas. Yang kami bedakan dalam hal ini hanyalah fasilitas yang didapatkan oleh pasien sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasien. Itu. Kemudian kalau untuk fasilitas AC, alhamdulillah itu sampai kelas 2 itu kami terfasilitasi AC ya. Jadi kelas 2, kelas 1 VIP itu dapat AC. Yang kelas 3 pakai kipas angin, tapi setiap pasien kita satu kipas angin gitu. Itu untuk fasilitasnya. Kalau untuk fasilitas yang non COVID semuanya sama, gedungnya full AC semua. Kemudian dengan pelayanan keperawatan yang justru jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan pasien-pasien yang non COVID gitu. Mungkin kalau itu dijelaskan. Baik, Dokter Vita, tadi sempat dijelaskan juga bahwa untuk lokasi rawat inap pasien non-COVID dengan COVID-19 itu berbeda begitu ya. Nah, kalau boleh dijelaskan kembali, untuk jaraknya berapa jauh sih dari gedung utama, Dokter? Dan rutenya apakah harus melewati ruangan rawat inap non-COVID atau seperti apa? Jadi gini, kalau di kami, kebetulan kami itu punya 2 lobby. Jadi ada lobby utara dan lobby selatan. Di mana lobby utara memang kami lebih ke arah untuk yang pasien dengan COVID.
Sementara lobi selatan itu yang untuk pasien umum non-COVID gitu ya. Jadi pasien-pasien non-COVID kami arahkan ke lobi selatan atau ke lobi poliklinik yang biasa kami gunakan sampai saat ini. Untuk yang lobi utara itu yang kami khususkan. Jadi di situ, jadi untuk gedungnya juga, jadi kami kan sistemnya klaster, Mbak. Jadi satu bangsal itu ada satu klaster-klaster tertentu. Nah, jadi berbeda-beda gedung. Nah, gedung yang untuk COVID itu memang betul-betul kami sendirikan di lokasi masuknya melalui lobi utara. Jadi aksesnya berbeda, kemudian tidak saling bersinggungan gitu ya. Jadi insya Allah lebih aman dibandingkan mungkin di tempat-tempat yang lain gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita bahas mengenai perawatan rawat inap nih dokter, sebenarnya permasalahan kesehatan apa sih yang membutuhkan rawat inap begitu dokter? Ya, untuk kesehatan yang membutuhkan rawat inap tentu akan tergantung dari dokter yang menentukan dulu. Jadi biasanya kami akan assess dulu pasien melalui poliklinik ataupun melalui IGD gitu. Jadi tergantung tingkat kegawatan pasien dan seberapa berbahayanya kondisi pasien. Nah, itu yang kemudian akan kami rawat inapkan gitu. Jadi kalau untuk pasien-pasien COVID maupun non-COVID itu kami juga punya tempat masing-masing. Jadi kayak poliklinik COVID maupun long COVID itu kami sudah punya tempat di daerah lobi utara tadi. Ya, jadi pasien akan otomatis kami arahkan ke sana. Kemudian dari sana jika nanti dibutuhkan rawat inap akan langsung dilakukan screening. Kemudian kita rawat inapkan di daerah yang COVID. Tapi kalau nanti ternyata kemudian kami dapatkan pasien tidak membutuhkan perawatan COVID, maka kita arahkan langsung untuk dimasukkan ke yang daerah non-COVID. Gitu. Nah, tingkat kebutuhan pasien yang membutuhkan rawat inap sepenuhnya akan diakses oleh dokter-dokter yang berkompeten. Jadi kalau di IGD nanti akan ada dokter jaga IGD 24 jam yang akan mengakses dan mereka juga biasanya akan langsung berkonsultasi dengan dokter spesialisnya. Sementara kalau di poliklinik kami langsung berhubungan dengan dokter-dokter spesialisnya sehingga langsung diputuskan kapan harus dirawat inap. Ya, mungkin kalau pasien-pasien yang dengan tindakan terencana ada jadwal pemondokannya, tapi kalau pasien-pasien yang memang emergency harus segera rawat inap, maka akan langsung dirawat inapkan, gitu. Jadi monggo aja. Harus ada, harus ada diagnosis di awal dulu ya dok. Ya. Jadi jangan khawatir, tidak semua pasien itu datang-datang akan langsung dirawat inapkan. Jadi semua harus diakses dulu sama dokternya gitu ya. Karena kadang-kadang kan itu sering sekali orang tuh berpikir bahwa kalau ke rumah sakit tuh harus mondok, kalau ke rumah sakit harus dioperasi gitu. Padahal belum tentu gitu. Apalagi itu tadi kemarin ke rumah sakit harus di-COVID-kan. Nah itu padahal enggak. Kita kan untuk menjaga bersama ya dengan kita melakukan screening. Karena kalau pasien yang tidak terscreening ke arah COVID ya kami tidak perlu paksakan untuk masuk ke COVID gitu ya. Oke. Nah, sejauh ini dokter masih memberikan rasa kepercayaan begitu ya kepada masyarakat terutama di wilayah Kota Yogyakarta bahwa dengan cara kita berkonsultasi ke rumah sakit itu stigma-stigma yang katanya kalau ke rumah sakit akan di-COVID-kan atau kita dengan gejala ini pasti akan mondok begitu seperti yang dokter sampaikan itu sebenarnya enggak loh, tetap harus ada diagnosis dulu di awal begitu. Bagaimana caranya dari pihak DM terutama mungkin ada dokter kita sendiri untuk memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Ya, kami sebisa mungkin ketika kita kontak dengan teman-teman dengan pasien terutama, ya, kami sebisa mungkin memang akan menjelaskan. Jadi kami juga tidak selalu berusaha untuk tidak terburu-buru karena pasien itu kadang-kadang kalau diburu-buru juga malah jadi stres. Kemudian malah keputusannya jadi tidak sesuai dengan kehendak, kemudian akan menjadi komplain di belakangnya. Sehingga biasanya kami akan jelaskan baik dari dokter maupun keperawatannya, ya, kemudian sampai tingkat kependaftarannya. Jadi kami akan jelaskan kepada mereka bagaimana prosedur yang akan dikerjakan, kemudian tindakan apa saja yang akan dikerjakan ke pasien, kemudian termasuk juga nanti di bagian administrasi biasanya juga akan menjelaskan tentang pembiayaan yang diperlukan.
gitu. Sehingga dan kami biasanya akan memberikan pasien untuk kesempatan untuk berpikir kembali. Jadi artinya semua keputusan itu tidak berada pada tangan dokter. Jadi keputusan itu di pasien ya gitu. Jadi bahwa pasiennya yang akan menentukan bagaimana keputusan apa yang akan dia kerjakan untuk dirinya gitu. Jadi kami sebagai dokter kami akan memberikan alternatif tersebut gitu. Kami sebisa mungkin selalu membuka diri. Kami juga beberapa dokter bisa berhubungan melalui banyak hal. Kami bisa dikomunikasikan melalui telemedicine. Kami juga ada. Jadi beberapa misalnya ingin berkonsultasi dulu lebih awal karena takut nih mau ke rumah sakit, monggo bisa menggunakan fasilitas telemedicine kami. Itu bisa sekali. Kemudian kami juga sering mengadakan pertemuan-pertemuan dengan komunitas, kemudian juga dengan beberapa daerah sekitar lingkungan, itu juga bisa. Kami sering mengadakan semacam pertemuan sarasehan gitu, untuk kita memberitahukan kepada pasien bahwa banyak hal yang tidak perlu ditakuti di rumah sakit gitu. Justru dengan kita tahu lebih awal tentang kondisi penyakit kita, itu kita dapat melakukan tata laksana dengan cepat ya, sehingga tidak terlambat. Seringkali yang menyebabkan stigma buruk itu adalah karena kemudian menunda-nunda datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit sudah kondisinya memang sangat parah gitu. Sehingga akhirnya mau nggak mau ya akhirnya meninggal. Kemudian ada mitos yang berkembang bahwa jangan dibawa ke rumah sakit, nanti kalau di rumah sakit pasti meninggal. Padahal ya karena keterlambatan yang terjadi sebenarnya. Nah itu yang kita kemudian berusaha untuk terus-menerus mendekati masyarakat dengan berbagai sistem tersebut. Termasuk kami juga menyampaikannya lewat media sosial. Kami juga ada Instagram, ada YouTube juga. Kami usahakan untuk share ke masyarakat semaksimal mungkin supaya pemahaman-pemahaman yang keliru itu bisa diluruskan. Mungkin itu yang kami kerjakan. Ya, termasuk dengan Trijaya juga. Ya. Oke, baik. Berarti terkait dengan ini pernah ada survei kepuasan dan tidak kepuasan dari masyarakat begitu, Mbak Dr. Vita? Pernah ada survei tersebut? Ya, kalau untuk survei kepuasan memang kami melalui Humas biasanya yang akan melakukan survei kepuasan tersebut. Di internal pun kami juga melakukan survei kepuasan pasien terhadap pelayanan kami. Jadi dengan survei-survei tersebut memang merupakan salah satu indikator untuk kami untuk terus memperbaiki diri sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, kemudian juga dari pelanggan-pelanggan kami gitu. Jadi supaya kita terus bisa maju gitu. Oke, baik. Nah, tadi sempat disampaikan juga bersama dengan Dr. Vita untuk fasilitas yang disediakan ada telemedicine, begitu ya, di mana masyarakat bisa datang dulu untuk berkonsultasi begitu. Nah, untuk fasilitas ini apakah dilayani 24 jam, Dr. Vita? Untuk sementara, untuk telemedicine kami tidak 24 jam. Kami ada jadwalnya khusus. Nanti bisa menghubungi tim dari CS kami. Oke, baik. Berarti memang ada jadwal-jadwal khusus begitu ya, dan nanti dengan juga bisa memperoleh informasi lebih lanjut. Tapi kalau kita balik ke layanan rawat inap di RSA UGM, Dr. Vita mungkin bisa disampaikan prosedur pendaftarannya seperti apa sih? Apakah harus dengan aplikasi, by phone, atau seperti apa, Dr. Vita? Untuk pelayanan pendaftaran rawat inap itu biasanya pasien posisinya memang karena sudah berada di rumah sakit sehingga langsung ke bagian pendaftaran rawat inap gitu. Nah, untuk pasien-pasien yang tindakannya adalah terencana, artinya harus dengan perjanjian khusus, waktu khusus gitu, itu biasanya kami akan melakukan list. Jadi pasien akan kita daftar, kita masukkan pada list khusus atau daftar khusus. Nanti kami akan menghubungi dari rumah sakit kapan pasien akan dilakukan tindakan, gitu. Jadi disesuaikan. Jadi biasanya kami yang akan mengatur tindakannya kapan dikerjakan, sehingga pasien akan kami hubungi untuk kita sesuaikan jadwal rawat inapnya. Gitu. Kalau untuk yang dengan tindakan khusus. Tapi kalau untuk yang pada umumnya itu 90% kasus itu pasien-pasien yang memang karena kegawatannya harus dipondokkan, sehingga biasanya mereka sudah ada di
di rumah sakit. Nah, kalau yang kayak begitu, maka setelah diakses sama dokternya, didiagnosis bahwa dia harus mendapatkan rawat inap, maka dia akan diarahkan untuk ke TPPRI atau tim pendaftaran rawat inap. Gitu. Nah, nanti akan diproses sampai selanjutnya. Begitu, Bu. Memang kami belum melayani pendaftaran secara aplikasi kalau di untuk pendaftaran rawat inap. Gitu. Baik, Dokter Vita, ini saya akan bacakan yang sudah join bersama. Pernyataan dokter tadi sebelumnya. Iya ya, gimana Mbak? Maaf, ini tadi sempat keputus. Ya benar, tadi agak sedikit ini ya, buffering ya dokter. Iya. Gimana? Maaf, tidak diulang. Penjelasan dari Dokter Vita, ada pertanyaan dari Bu Retno di Gamping. Pasien datang langsung ke RSA atau pasien dijemput menggunakan ambulans? Ada sistem antar jemput menggunakan ambulans begitu dokter? Ya, oke. Kalau sementara ini, kami memang masih pasien yang datang ke rumah sakit. Ini untuk pasien yang non-COVID ya, gitu. Kami memang seperti itu. Kemudian kami sedang mengembangkan pelayanan baru, di mana nanti kami usahakan untuk memang ambulan dari rumah sakit yang akan melakukan penjemputan. Tapi sejauh ini memang itu masih kami godok terus untuk fasilitas itu. Sementara ini memang masih pasien yang harus datang sendiri ke rumah sakit. Begitu. Tapi kalau untuk yang non-COVID memang agak sedikit berbeda karena kalau yang untuk COVID itu memang dia biasanya akan ada penjemputan. Kami bekerja sama juga dengan BNPB dan lain-lain gitu ya, sehingga dari tim ambulan itu biasanya kemudian memberikan untuk datang ke rumah sakit gitu. Jadi sementara ini memang sudah. Ya, baik. Terima kasih Bu Retno di Gamping. Kemudian saya juga akan menyapa ada Pak Anton di Jalan Solo. Kalau ternyata diagnosa tidak bisa dirawat inap, tapi pihak keluarga menginginkan rawat inap, bagaimana? Apakah tetap bisa, dokter? Ya, oke. Terima kasih. Tentu saja hal ini akan kita lihat betul sesuai dengan indikasinya. Jadi biasanya memang itu tadi. Kenapa ketika pasien itu menghendaki untuk rawat inap, itu biasanya harus diakses dulu sama dokternya, gitu. Karena ini mungkin sedikit perbedaan antara di hotel dengan di rumah sakit ya, gitu. Kalau di hotel kan kalau pengen ya bisa langsung rawat inap gitu. Tapi kalau di rumah sakit mungkin agak sedikit beda gitu. Sehingga memang biasanya dokternya sangat terbuka untuk berdiskusi seberapa harusnya pasien itu dirawat. Kalau memang ada beberapa tindakan yang memang membutuhkan perawatan, walaupun mungkin kesannya pasiennya sehat ya gitu, tapi memang karena tindakannya membutuhkan rawat inap, misalnya pelayanan khusus ya, itu dia bisa dilakukan rawat inap walaupun kelihatannya pasiennya sehat gitu. Artinya memang kita melakukan rawat inap itu betul-betul dengan indikasi. Jadi agak sulit kalau kita pasien nggak ada apa-apa, baik-baik aja, kemudian untuk dirawat inapkan tentu akan susah. Karena nanti tindakan medis apa yang akan dikerjakan pada pasien kan gitu. Karena ini kan kita di rumah sakit ya konteksnya. Sehingga kepentingannya adalah, karena kan di rumah sakit tadi tetap ada resiko infeksi kan gitu. Jadi kalau memang dibutuhkan, kami pasti akan berikan pelayanan rawat inap itu sesuai dengan indikasi yang diputuskan oleh dokter. Gitu. Jadi penentunya memang dari dokter, Bapak. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan dulu dengan dokternya, karena setiap pasien yang ada di rumah sakit itu ada yang namanya dokter penanggung jawab pelayanan pasien. Gitu. Baik. Atau mungkin begini dokter, mungkin karena kesibukan dari orang tua begitu ya, mungkin anaknya sakit, jadi pengetahuannya agak sedikit kurang gitu. Apakah nanti akan ada solusi dengan memberikan rawat jalan atau seperti apa sehingga tetap dapat pengawasan begitu dari tenaga kesehatan tetapi di rumah begitu dokter, walaupun memang tidak bisa rawat inap. Yes. Nah, untuk kondisi-kondisi di mana misalnya pasien-pasien yang membutuhkan, kami punya ada program yang namanya home care.
Home care ini sebenarnya lebih begini. Pasien-pasien yang sebenarnya tidak memerlukan rawat inap, tapi mungkin keluarga sulit untuk melakukan perawatan pribadi. Jadi misalnya pada pasien-pasien dengan stroke gitu ya, karena biasanya kalau pasien sudah dewasa, lansia misalnya, itu kan kebutuhannya agak lebih sulit. Kemudian ada keterbatasan misalnya harus memandikan, harus memposisikan, melakukan fisioterapi. Nah itu kan suatu yang sifatnya jangka panjang, tapi kondisi pasiennya stabil, sehingga tidak perlu dilakukan rawat inap, tapi masih perlu dilakukan tindakan-tindakan, maka kami akan melakukan dengan perawatan home care, gitu. Nah, biasanya pasien-pasien dirawat inap kami, apabila kemudian nanti pulang, itu kami akan sesuaikan kebutuhannya. Kalau memang ternyata dibutuhkan perawatan home care, maka kita akan langsung fasilitasi untuk dilanjutkan dengan perawatan home care dengan adanya petugas-petugas yang datang ke rumah sakit, dari rumah sakit. Ya, jadi petugas akan datang ke rumah, dikirim dari rumah sakit untuk melakukan pelayanan yang diperlukan di rumah Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi bisa sekali kami ada pelayanan home care di RSA UGM ini. Dan ini bisa macam-macam. Pelayanan kami tidak hanya terbatas pada tindakan medis, misalnya perawatan lansia gitu, tapi juga bisa fisioterapi, kemudian terapi bicara pada anak, itu juga bisa. Gitu. Jadi mungkin untuk yang tadi yang takut juga ke rumah sakit, anaknya nggak sakit sih, tapi butuh fisioterapi, gitu, mungkin bisa dengan menggunakan fasilitas home care ini. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk mendapatkan informasi mengenai fasilitas home care tersebut, masyarakat bisa mengakses di mana, Dokter Vita? Kami di website kami juga ada, kemudian di Instagram, kemudian di YouTube kami juga ada, gitu. Jadi di semua media sosial kami ada. Di customer service kami juga bisa menghubungi nomor telepon rumah sakit. Oke, baik. Dokter Vita, tadi untuk penggunaan fasilitas rawat inap adalah salah satunya adalah dengan adanya diagnosis dulu begitu ya dari dokter. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga berapa lama pasien ini pada akhirnya nanti bisa masuk ke ruangan rawat inap, mungkin dari mengumpulkan persyaratan, pengecekan, dan lain sebagainya. Durasi berapa lama, Dokter Vita? Sampai pada akhirnya benar-benar bisa di sana. Terima kasih. Jadi kalau terkait dengan berapa lamanya waktu tunggu dari pendaftaran hingga siap untuk dinaikkan ke rawat inap, kalau pasien tersebut memang sudah selesai semua tindakan yang diperlukan, misalnya dari pasien dari IGD, kalau pasien dari rawat inap mungkin lebih cepat. Pasien dari rawat inap biasanya tindakannya hanya administrasi. Setelah selesai administrasi, pasien bisa langsung diantar ke ruangan. Itu biasanya berkisar paling sekitar setengah jam. Kalau memang harus membersihkan dulu, mungkin butuh waktu maksimal sekitar 1 jam kalau dari poliklinik ke bangsal. Tapi yang mungkin agak bervariasinya cukup lebar itu adalah ketika pasien di IGD. Karena ketika pasien di IGD itu ada banyak hal yang harus dikerjakan dulu sebelumnya, sehingga ketika pasien itu sebenarnya ruangan sudah ready, kadang-kadang pasien belum bisa diantar karena misalnya menunggu kondisi pasiennya betul-betul stabil untuk ditransfer. Nah itu biasanya yang agak bervariasi. Cuman kami biasanya mengusahakan semaksimal mungkin di bawah 2 jam harus sudah bisa ditransfer ke ruangan. Jadi kalau pasien cukup stabil, kondisinya oke, dari IGD ke ruangan biasanya kurang dari 2 jam sudah kita naikkan. Gitu. Kalau administrasi biasanya cukup cepat. Cukup cepat ya. Baik. Oke, dengan pasien BPJS apakah bisa diterima di RSUGM, Dokter Vita? Pasien dengan BPJS. Oh, bisa sekali. Kami terbuka untuk semua asuransi, monggo. Kami sudah ada beberapa asuransi selain BPJS, kami juga beberapa asuransi sudah bekerja sama juga. Jadi monggo silahkan dilakukan. Kami juga beberapa mungkin ada yang sistemnya reimburse atau apa itu ya, itu juga bisa. Banyak asuransi yang sudah bergabung dengan kami, jadi nggak perlu khawatir. Tinggal mungkin kalau misalnya untuk memastikan boleh bisa menghubungi customer service kami untuk penggunaan asuransi sesuai yang Bapak Ibu punya. Mayoritas pasien kami adalah dengan pasien-pasien BPJS, jadi jangan khawatir, bisa kami terima. Baik, pertanyaan umum itu ya dokter ya, dengan BPJS bisa nggak sih
Ya. Bisa. Kami sangat fasilitasi untuk pasien BPJS. Nggak ada perbedaan juga, jadi juga jangan khawatir. Pasien BPJS terus di apa obatnya dikasih yang murah-murah, nggak. Kami sesuai semuanya, kami sesuaikan gitu dengan kebutuhan. Jangan khawatir. Oke. Baik, dokter, ini saya akan menyapa kembali yang sudah bergabung bersama kami. Ada Mbak Siska di Casa Grande. Dokter, Ya, berapa lama sih pasien dirawat inap? Apakah ditentukan dengan kesehatannya atau seperti apa? ya. Oke, terima kasih. Terkait dengan berapa lama pasien itu harus dirawat inap, tentu tergantung kembali lagi pada kondisi pasien per pasiennya. Kalau mungkin pasiennya infeksinya ringan, itu mungkin 3 hari, maksimal mungkin 5 hari. Tapi kalau pasiennya mungkin kondisinya berat, tentu juga bisa lebih panjang gitu. Nah, biasanya kan pasien itu tadi kenapa harus dengan sepengetahuan dokter harus didiagnosis dulu karena untuk menentukan kira-kira berapa lama pasien ini harus mendapatkan rawat inap itu ditentukan juga oleh dokternya. Begitu. Jadi juga nggak usah khawatir bahwa oh pasien kalau dirawat inap itu bakal dilama-lamain nggak pulang-pulang gitu juga jangan khawatir. Kami juga tidak akan memperpanjang apa masa perawatan kalau memang tidak diperlukan. Biasanya kami akan seefisien mungkin, jadi berusaha di mana ketika memang kegawatannya atau kedaruratannya sudah terselesaikan, maka akan kalau misalnya masih diperlukan pelayanan lanjutan, kami lanjutkan dengan home care. Tapi kalau sudah tidak, biasanya kami kemudian lanjutkan melalui kunjungan kontrol rawat jalan. Nah dari rawat jalan kita lihat kalau memang ternyata udah bagus mungkin bisa nanti kontrolnya juga ada keluhan kembali begitu. Jadi memang tergantung Oh, kasus per kasus gitu. baik. Jadi tetap ada pemantauan ya dokter ya, walaupun memang sudah Ya, dirawat inap, dari tim tenaga medis, dari RSUGM tetap akan ada pemantauan dari pasien tersebut ya, walaupun memang ya, sudah diperbolehkan untuk pulang begitu ya dokter ya. ya. Oke, baik dokter, ini kita sudah hampir mendekati jam 11 siang. Terima kasih dokter untuk kebersamaannya dan juga sharing-sharing informasi mengenai pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Mungkin bisa Ya. disampaikan kembali dokter mengenai ruangan ataupun juga fasilitas yang disediakan atau mungkin ada kegiatan lain begitu dokter dari RSA UGM yang bisa disampaikan oleh masyarakat. Plusnya dokter lebih diyakinkan lagi nih ke pendengar Trijaya untuk bisa mengecek kesehatannya begitu ya, ataupun yang mungkin saat ini sedang merasa kurang fit, tidak usah takut untuk datang ke RSA UGM begitu, bahwa di sana semuanya aman dan nyaman begitu dokter. Ya. Oke, terima kasih sekali. Jadi memang pada fase masa pandemi seperti ini kita memang harus berhati-hati dalam bersikap dan berpikir dan bertindak ya gitu. Jangan terlalu banyak mitos yang tidak jelas. Kemudian apalagi ini Ya, berkaitan dengan kesehatan, ya itu penting sekali karena berkaitan dengan diri kita, kualitas hidup kita, bahkan kadang-kadang juga berkaitan dengan nyawa kita gitu. Jadi kalau kita menunda-nunda datang ke rumah sakit, khawatir yang berlebihan, ya kemudian berkonsultasi pada bukan petugas kesehatan, hasilnya tentu sangat merugikan untuk diri sendiri. Jadi nggak perlu khawatir, kami di rumah sakit selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu ya. Jadi kita sebenarnya kami juga manusia, kami juga dokter tuh juga sama aja gitu. Jadi kalau kita berpikirnya ketika kita melayani adalah apabila pasien itu adalah saya gitu kan, tentu saya tidak ingin diperlakukan dengan tidak nyaman. Jadi kami berusaha untuk melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang memang seperti kalau kami melakukan kepada keluarga kami sendiri gitu ya, sehingga mungkin Bapak Ibu dan pendengar Trijaya dan teman-teman sahabat sehat RSA juga tidak perlu khawatir untuk memeriksakan kesehatannya. Pada masa pandemi seperti ini juga yang paling penting adalah jangan lupa prokesnya gitu ya. Jadi pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak dan juga jangan lupa mari kita catch up imunisasi. Di RSA UGM alhamdulillah untuk vaksinasi ini kami punya klinik vaksin ya untuk melayani vaksin-vaksin reguler yang juga kami buka setiap hari di jam poliklinik
ya. Kemudian kami juga ada vaksinasi khusus untuk COVID. Itu kami layani di tenda kami di depan gitu, sehingga terbuka sehingga tidak usah khawatir dengan wah rame-rame nih ada klaster baru dan lain sebagainya. Tidak usah khawatir, kami pikirkan untuk physical distancingnya, kemudian sirkulasi udaranya, sehingga tidak apa istilahnya, supaya bapak ibu tidak perlu khawatir dan terjamin insya Allah aman gitu ya. Kami layani setiap hari Senin sampai Kamis untuk vaksin COVID di jam 7 sampai jam 12 siang gitu. Kalau yang yang vaksin biasa reguler ya selain COVID itu kami layani di klinik vaksin di setiap jam poliklinik. UGM, rumah sakit. Ya. Baik, ini sedikit terganggu ya dokter dengan Mbak Fri. Iya. Dokter, terakhir di mana masyarakat bisa mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan kesehatan dari RSUGM? Mungkin selain Instagram, ada website ataupun juga call center yang bisa dihubungi, terutama di layanan rawat inap ini, Dokter Vita? Kalau di kami adalah kami bisa dihubungin melalui berbagai media sosial. Kami punya Facebook, kami punya Instagram, kami punya Twitter. Monggo juga bisa melalui website kami, itu juga bisa. Kemudian juga melalui call center kami juga bisa di customer service kami di 0274 453 0404 dengan ekstensi 4101. Oke, baik. Dokter Vita, terima kasih informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk mendengar Trijaya semuanya. Dokter Vita, tetap jaga kesehatan. Seluruh tenaga medis yang ada di RSUGM juga semuanya semoga selalu sehat ya untuk pasien-pasien yang saat ini sedang dirawat di sana. Semoga lekas membaik, lekas pulih. Dokter Vita, semangat Amin. selalu, dokter. Semangat. Ya, sama-sama. Terima kasih, selamat pagi buat semuanya. Ya. Pagi. Baik, pendengar Trijaya, Anda sudah menyimak untuk dialog kesehatan rumah sehat Anda bersama RSA UGM. Kita sudah membahas ya mengenai optimalisasi layanan rawat inap di masa pandemi COVID-19, terutama di Rumah Sakit Akademi Universitas Gajah Mada di Jakarta. Bersama dengan narasumber kami, Dr. Vita Wirastuti, MSc, SPA, Kepala Instalasi Rawat Inap RSA UGM. Sampai berjumpa kembali di Dialog Kesehatan bersama RSA UGM Rabu mendatang. Sampai jumpa. Dokter, terima kasih. Sama-sama.